kapanpun kalian putar video ini, tiba waktunya kita mau beribadah kembali kepada Tuhan, kita mau sekolah minggu. Nah, adik-adik, 1 minggu sudah berlalu, tiba waktunya kita mau menyerahkan kembali hidup kita kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita memulai ibadah kita dengan satu pujian penyembahan mata kecil ini. Haleluya. Boleh duduk, boleh bangkit berdiri, boleh berlutut. Kita satukan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita mau katakan mata kecil ini. Haleluya Yesus, haleluya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh ya, mata kecil kita, tangan kecil kita, ya, kaki kecil kita lakukan buat pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan dan yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Jadi kita mau satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang kami puja, kami sanjung di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah dan kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan sepanjang waktu sudah berlalu. Tiba waktunya kami ingin duduk diam, kami ingin bergerak juga untuk memuji namamu. Mulut kami, tubuh, jiwa, roh, pikiran kami hanya untuk memuliakan namamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji namamu. Kami siapkan hati kami, Allah Roh Kudus, berkati adik-adik juga semua ya dimanapun mereka berada. Yang mungkin ada di rumah, mungkin dalam perjalanan Tuhan, atau dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau memberkati mereka. Untuk mereka juga beribadah bersama dengan kami di sini Tuhan, memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Adik-adik, kita sudah menyembah nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau belajar lagu baru, tapi mungkin semua juga sudah bisa.
kita mau belajar menghafal nama hari, juga memuji nama Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Yuk, boleh semua bergerak dengan gerakan kalian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk, haleluya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Kaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Haleluya. Kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita semangat ya, tetap semangat. Satu kali lagi kita memuji nama Tuhan. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Haleluya. Haleluya, ku daki-daki. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lama yang dalam. Ku melewati padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lama yang dalam. Ku melewati padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Haleluya. Di surga Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Kau Yesus Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik ya. Haleluya, ku daki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Hey, turun lembah yang dalam. Ku melewati padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi. Hey, turun lembah yang dalam. Ku melewati padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kau Yesus Tuhanku.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya, kita sudah semangat untuk memuji nama Tuhan. Tiba waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Kita berikan hati kita yang terbaik, kita mau sungguh-sungguh, kita siapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan dan untuk dengar firman Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, kita katakan, Yesus, ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kita undang Allah Roh Kudus, masuk dalam hati kita, bekerja dalam hidup kita. Kita percaya Roh Kudus bekerja dimanapun kita berada. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sucikan menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun semua hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Baik, terima kasih Bapa, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah membesarkan, mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian kami, apa yang keluar dari mulut bibir kami Tuhan, ketika kami memuji-Mu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saat ini kami siapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami mau duduk manis, diam, kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Urapi kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak kami siap, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tina pada hari ini dalam ibadah YouTube Sekolah Minggu GPDI Antioquia Tebet. Adik-adik, tadi Kak Tina sudah melihat adik-adik memuji nama Tuhan dengan penuh semangat sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, dan Tuhan sudah memberikan kita berkat-berkat yang lain. Nah, adik-adik, pada hari ini Kak Tina akan menyampaikan renungan tentang melayani. Adik-adik tahu apa arti melayani? Melayani itu berarti setiap tindakan kita, setiap ucapan kita, itu membantu orang lain. Dan kita melakukan itu dengan tulus hati ya, dengan tulus ikhlas tanpa ada beban, tanpa ada
ada balas budi gitu ya, kita melakukannya dengan tulus hati. Nah, itu arti melayani. Nah, adik-adik, bukankah adik-adik pernah diajak melayani juga? Adik-adik ingat nggak? Waktu Paskah, adik-adik melayani dengan memuji Tuhan. Ada yang menari. Kita mau berlatih bersama-sama tanpa ada beban. Kenapa? Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Itu adik-adik sudah melayani ya, sudah melayani dan adik-adik lakukan dengan tulus hati ya, dengan tulus ikhlas tanpa ada, ntar kalau saya melayani, saya harus dapat apa? Tanpa ada istilahnya perhitungan atau balas budi. Gitu ya adik-adik, melayani. Katina mau membawakan renungan pada hari ini tentang melayani. Adik-adik mau tahu ceritanya? Sebelumnya, adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya dulu, menyiapkan buku catatan. Siapa tahu nanti adik-adik mencatat apa yang adik-adik dapatkan dari renungan firman Tuhan pada hari ini. Oke, kalau adik-adik sudah siap mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, adik-adik boleh bilang haleluya 3 kali. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Kak Tina mau menyampaikan renungan firman Tuhan tentang seorang ibu, ya, seorang ibu yang ada di kota Yope. Nah, judul firman Tuhannya pada hari ini judulnya Saya Bisa Melayani. Ya, saya bisa melayani. Adik-adik bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42 ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 42. Di sini diceritakan tentang seorang ibu. Ibu ini bernama Ibu Tabita ya. Ibu Tabita, tetapi dalam bahasa Yunani namanya itu Ibu Dorcas. Ibu Tabita ini adalah seorang ibu yang sangat baik hati. Di dalam ayat 36 dikatakan, Ibu Tabita ini suka menolong ya, suka memberi sedekah ya. Dia sangat baik hati dan suka memberi sedekah. Ya, memberi sedekah itu jadi dia suka memberi ya. Jadi ini yang dia lakukan setiap hari. Jadi kebiasaan Ibu Tabita suka menolong dan memberi orang ya, memberi bantuan kepada orang lain. Nah, apa kemampuan dari Ibu Tabita ini? Ibu Tabita ini dia bisa menjahit ya, dia bisa membuat pakaian seperti adik-adik lihat ya. Dia pakai jarum dan benang, dia menjahit pakaian ya. Dia tidak saja menjahit 1 atau 2 pakaian, tetapi dia menjahit begitu banyak pakaian dan dia berikan kepada orang-orang susah, kepada orang-orang yang membutuhkan. Terutama di kota Yope itu banyak janda-janda yang termasuk orang-orang yang susah. Nah, Ibu Tabita ini melihat keperluan janda-janda tersebut, melihat keperluan orang-orang susah tersebut, sampai dia kemudian membuat pakaian ya untuk janda-janda tersebut ya adik-adik. Dia membuat pakaian untuk janda-janda tersebut. Dalam ayat 39 dikatakan dia jadi bukan buat 1 atau 2 pakaian tapi dia buat banyak pakaian. Dalam ayat 39 dikatakan Ibu Tabita ini membuat banyak pakaian dan memberikannya kepada orang-orang susah ya, kepada janda-janda tersebut. Nah, pada suatu hari apa yang terjadi adik-adik? Ibu Tabita sakit. Ibu Tabita sakit dan tidak bisa disembuhkan. Akhirnya Ibu Tabita meninggal. Setelah meninggal, ya, Ibu Tabita ini dimandikan, dibersihkan seluruh tubuhnya dan mayatnya dibawa ke ruang atas ya, dibawa ke kamar yang ada di atas ya, di atas di lantai 2 ya, dibawa di ke ruangan yang ada di atas. Di sana dia ditidurkan, dibaringkan. Nah, bagaimana setelah Ibu Tabita meninggal? Apa yang terjadi? Adik-adik mau lihat? Ibu-ibu jana ini menangis, mereka sedih. Kenapa Ibu Tabita meninggal? Kenapa? Apakah Ibu Tabita tidak bisa disembuhkan? Apakah Ibu Tabita tidak bisa bangkit lagi? Siapa yang akan menolong kami? Mereka sedih ya, mereka menangis.
Nah, adik-adik, Ibu Tabita ini juga termasuk murid Tuhan Yesus, ya, dia termasuk murid Tuhan Yesus. Nah, di sana juga ada murid-murid Tuhan Yesus yang melihat kejadian ini, ya, melihat kejadian ini, dia melihat kalau Ibu Tabita sakit dan akhirnya meninggal. Terus murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya itu mengutus 2 orang untuk menjemput Bapak Petrus yang saat itu berada di Lida. Ya, pada saat itu Bapak Petrus ada di Lida, lagi menginjil di Lida, lagi berkhotbah di Lida. Jadi 2 orang yang diutus oleh oleh murid Tuhan Yesus ini pergi ke Lida, dia menjumpai Bapak Petrus. Dan dia menceritakan, Bapak Petrus, tolong dong bantu kami. Ya, bantu kami. Di Yope ada seorang ibu yang baik hati, dia suka menolong, namanya Ibu Tabita atau Ibu Dorcas. Tapi saat ini dia meninggal. Jadi mereka menceritakan bagaimana kebaikan dari Ibu Tabita. Ya, menceritakan kebaikan Ibu Tabita kepada Bapak Petrus. Akhirnya Bapak Petrus bilang, oke, baik, saya akan ke Yope dan mendoakan Ibu Tabita. Sesampainya dia di Yope, di rumahnya Ibu Tabita, adik-adik lihat nggak? Di belakang itu ada janda-janda, ibu-ibu yang sudah dibantu oleh Ibu Tabita. Mereka menunjukkan kepada Bapak Petrus, nih Bapak Petrus, lihat nih baju-baju yang sudah dijahit oleh Ibu Tabita, baju-baju yang diberikan kepada kami orang-orang yang susah. Ibu Tabita ini begitu baik, dia sangat disayangi oleh semua orang. Semua orang menangis kehilangan dia. Bapak Petrus melihat sekeliling, oh ya benar juga ya, jadi banyak orang yang datang ke rumah Ibu Tabita menangisi kematian Ibu Tabita karena Ibu Tabita ini sangat disayangi. Ya, dia disayang semua orang karena dia sangat baik sekali. Ya, dia menggunakan kemampuannya untuk membantu orang-orang yang susah. Ya, dia menggunakan kemampuannya untuk membantu orang yang susah. Kemudian Bapak Petrus bilang, oke, baiklah kalau begitu, sekarang silakan keluar dari kamar ini karena saya mau berdoa buat Ibu Tabita. Ya, saya mau berdoa buat Ibu Tabita. Ya, kemudian ibu-ibu itu pada keluar. Setelah mereka keluar, apa yang dilakukan oleh Bapak Petrus? Bapak Petrus berlutut. Dia berdoa buat Ibu Tabita supaya kuasa Tuhan Yesus bekerja dalam tubuh Ibu Tabita dan Ibu Tabita bisa disembuhkan dan Ibu Tabita bisa bangkit dari kematian. Bapak Petrus berdoa dengan sungguh-sungguh dan doanya didengar oleh Tuhan Yesus. Doanya didengar, mujizat terjadi. Mujizat terjadi dan Ibu Tabita bisa bangkit, sembuh, dia bangkit, dia hidup kembali, ya. Ibu Tabita hidup kembali, Bapak Petrus mengajak Ibu Tabita keluar dan adik-adik lihat, begitu bersukacita ya ibu-ibu ini, lihat mukanya tersenyum, ada yang mau memeluk Ibu Tabita, begitu Bapak Petrus membawa Ibu Tabita keluar dari ruang atas, ya. Mereka bahagia, mereka sangat senang karena orang yang dia sayangi, orang yang dia kasih, orang yang selalu membantu orang susah itu sudah hidup kembali. Ya, jadi Ibu Tabita bisa kembali lagi berbuat kebaikan, menolong orang-orang susah dengan kemampuannya membuat pakaian, menjahitkan pakaian kepada ibu-ibu tersebut. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita diajarkan ya, adik-adik sudah diberikan kemampuan dan talenta oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan memberikan kita masing-masing kemampuan dan talenta. Nah, mari kita pergunakan kemampuan dan talenta kita untuk melayani orang. Tadi firman Tuhan, judul firman Tuhan, saya bisa melayani. Jadi adik-adik bisa melayani dengan kemampuan dan talenta yang Tuhan sudah berikan. Bukan berarti saya melayani kalau saya bisa berkhotbah seperti Bapak Pendeta. Saya bisa melayani kalau saya bisa menjadi WL, atau saya mau melayani, saya bisa melayani kalau saya punya kemampuan bisa main gitar atau bisa main musik, ya. Tidak adik-adik. Kemampuan yang adik-adik punya, adik-adik bisa berikan ya untuk melayani ya, tapi
tanpa beban tadi ya, tanpa dengan tulus ikhlas ya, seperti Ibu Tabita. Dengan kemampuannya menjahit, ya orang tidak tahu dengan kemampuannya menjahit, dia tidak punya kemampuan untuk berkhotbah seperti Bapak Petrus, tapi dia mempunyai kemampuan untuk menjahit pakaian. Dengan kemampuannya menjahit pakaian, dia membantu orang-orang yang susah, yang memerlukan pakaian. Nah, adik-adik dengan kemampuan adik-adik bisa, misalnya contohnya di gereja saja ya, adik-adik misalnya adik-adik melihat ada sampah, adik-adik punya kemampuan kan, adik-adik bisa diberikan anggota tubuh yang lengkap ya, punya tangan, punya kaki ya, adik-adik bisa ambil itu sampah yang ada di gereja, adik-adik ambil tuh sampah, buang di tempat sampah. Jadi ruangan gereja bersih kan, itu adik-adik sudah melakukan kebaikan buat semua orang. Kalau gereja bersih, kita beribadah senang kan? Bagaimana kalau kita beribadah di tempat yang kotor? Enak nggak? Nggak enak kan? Udah pemandangannya nggak enak, suasananya nggak enak, bau lagi kalau sampah. Tapi kalau sampah itu kita buang, kita ambil sampah itu kita bersihkan, ya kita taruh di tempat sampah, jadi ruangannya bersih, harum ya. Jadi kita beribadah dengan tenang, dengan senang. Nah, itu salah satu contoh kemampuan yang Tuhan berikan. Selain itu mungkin adik-adik diberikan kemampuan untuk membantu adik menjaga adik di rumah atau menjaga adik-adik yang ada di sekolah minggu ya. Jadi kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak kelas besar tuh bisa menjaga adik-adiknya yang kelas kelas kecil ya. Jadi pada saat ibadah ya adik-adik bisa adik-adik bisa menjaga adik-adik yang kecil ya. Adik yang kecil tuh adik bisa menjaga, itu adik-adik dikasih kemampuan untuk menjaga adik-adik. Jadi adik bisa jaga supaya bilang, "Jangan ribut, duduk yang manis." Itu sudah membantu kakak-kakak sekolah minggu yang lain ya. Jadi adik-adik bisa diberikan kemampuan untuk menjaga mereka. Jadi pada saat misalnya, pada saat bermain adik-adiknya ada yang jatuh, adik-adik bisa angkat, "Bangun, ayo bangun," gitu. Itu sudah membantu ya. Adik yang jatuh tuh tidak menangis, bukan berarti, kasihan lo, kenapa lo jatuh? Makanya kalau jangan lihat bukan itu ya, tapi adik-adik harus membantu. Begitu lihat adik-adik yang jatuh, atau mungkin ada temennya yang jatuh, tolong dibangunkan ya, dibantu diangkat ya, itu adik-adik sudah melayani. Misalnya di gereja, atau di rumah deh, di rumah, adik-adik melihat mama lagi sibuk, tapi ruangan kotor belum disapu, adik-adik bisa membantu menyapu ya, dikasih kemampuan sama Tuhan, oke nyapu, nyapu yang bersih, rumah jadi bersih, mama papa seneng ya. Mungkin adik-adik bisa juga membantu membersihkan tempat tidur. Adik-adik kalau bangun tidur, bersihkan tempat tidur sendiri, itu sudah dikasih kemampuan ya, ada tangan, kasih kaki, bersihkanlah tempat tidur. Jadi membuat papa mama senang, orang lain senang ya dengan apa yang kita lakukan. Seperti Ibu Tabita itu ya, dia senang membantu orang lain. Orang tidak melihat ya, orang tidak melihat apakah itu, dia yang dibuat bagus apa tidak, tapi orang melihat itu bagaimana kebaikan ya. Dia punya, dengan kemampuannya itu dia berinisiatif ya, membantu orang lain. Nah, kita juga mau ya, dia membantu apakah Ibu Tabita membantu terus dibayar? Tidak, dia membantu dengan tulus hati, dengan ikhlas ya, dia membantu dengan ikhlas karena dia tahu Tuhan Yesus itu sudah menolong kita ya, Tuhan Yesus aja sudah mati, Tuhan Yesus sudah berbuat kebaikan buat kita, Tuhan Yesus sudah mati menyelamatkan kita dari dosa ya. Tuhan Yesus sudah baik buat kehidupan saya katanya. Tuhan Yesus sudah baik buat saya dan saya juga mau membalas kebaikan Tuhan dengan berbuat baik kepada orang lain. Nah, kita mau itu ya adik-adik. Kita juga mau menunjukkan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan membantu orang lain. Seperti yang tadi Kak Tina katakan, adik-adik bisa membantu papa mama di rumah, membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, menjaga adik, di gereja bisa membuang sampah yang adik-adik yang sampah, buang sampah di tempatnya gitu ya, bantu ngatur-ngatur kursi, atau adik-adik bisa bantu temannya yang jatuh bisa diangkat gitu ya, ditolong bangun berdiri gitu ya. Itu adik-adik bisa melakukan hal itu ya. Nah, adik-adik itu yang, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menggunakan, tapi ingat adik-adik, ya, kita bantu dengan tulus ya, bukan harus, "Entar kalau saya bantu ini, kamu bantu yang ini lagi ya besok ya." Tidak ya, tapi kita mau bantu dengan tulus, karena apa? Kita melakukan untuk membalas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kepada kita. Nah, adik-adik, itu pelajaran yang dapat kita ambil pada pada hari ini, yaitu satu, kita mau membantu dengan tulus ikhlas, dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi nggak perlu harus
kalau saya bantu ini nanti kamu balasnya apa? Tidak ya, kita membantu dengan sungguh. Karena apa? Tuhan Yesus sudah berbuat baik kepada kita dan kita mau menunjukkan, membalas kebaikan Tuhan Yesus dengan berbuat baik kepada orang lain. Jadi saya bisa melayani dengan kemampuan saya. Yang kedua, seperti Bapak Petrus tadi, dia berdoa sendiri. Apakah dilihat semua orang? Tidak. Dia mau berdoa dan dia mau tunjukkan bahwa yang menyembuhkan itu, yang membangkitkan itu adalah Tuhan Yesus, bukan karena saya. Jadi kita tidak boleh sombong. Ya. Dalam melayani kita tidak boleh sombong. Karena apa? Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita talenta untuk melayani semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberikan kita kemampuan, Tuhan sudah memberikan kita talenta, mari kita gunakan itu untuk menunjukkan kebaikan Tuhan Yesus kepada kita tunjukkan kepada orang lain, kita bagikan kepada orang lain. Ya, jadi 2 pelajaran pada renungan pada hari ini. 1, kita mau berbuat baik, kita mau melayani kepada semua orang, ya, tanpa minta balasan. Kita mau berbuat baik dengan tulus, seperti Tuhan Yesus sudah berbuat baik kepada kita. Dia tulus menolong kita, dia tulus menyelamatkan kita, ya, yang kita rayakan Paskah. Tulus Tuhan Yesus mati di kayu salib, menyelamatkan semua orang berdosa. Dia tulus. Apa dia minta bayaran? Tidak. Kita juga mau tulus melakukan kebaikan. Kita mau tulus melayani Tuhan, melayani orang-orang di sekitar kita dengan tulus. Ya, yang kedua, apa yang kita lakukan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan kita ya. Ya, saya akan lakukan itu karena saya tidak ada. Kita mau melakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam pelayanan kita. Oke, adik-adik, itu firman Tuhan pada sore hari ini. Katina mau kasih ayat hafalannya adik-adik. Adik-adik bisa baca ayat hafalannya di dalam Galatia 6 ayat 10a. Ya, Galatia 6 ayat 10a. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, adik-adik, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Karena itu, pergunakanlah waktu yang ada ini, kita mau berbuat baik kepada semua orang dengan tulus hati, dengan tulus ikhlas, dan semua yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman Tuhan pada sore hari ini, pada hari ini adik-adik ya. Katina percaya ya, Tuhan Yesus akan menolong kita supaya firman Tuhan ini bisa masuk, tertanam dalam hati kita, dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ingat, kita mau melakukan kebaikan untuk semua orang sebagai balasan kita, karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Ya, kita mau tunjukkan Tuhan Yesus sudah baik loh dalam kehidupan saya. Jadi saya mau tunjukkan juga kebaikan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada saya kepada orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan satu lagi, jangan sombong ya. Pergunakan semua kemampuan kita, talenta kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Oke adik-adik, sekian renungan firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita berdoa. Kita lipat tangannya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Sudah mengajar kami untuk melakukan kebaikan kepada semua orang, melayani semua orang dengan kemampuan dan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami mau Tuhan, apa yang kami lakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih sombong Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami mau Tuhan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi saksi-Mu dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.
Terima kasih, selamat ketemu lagi dalam ibadah online selanjutnya. Ya, Tuhan Yesus berkati. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengar firman Tuhan. Kapan percaya firman Tuhan menjadi kekuatan kita, menjadi jawaban untuk setiap doa kita. Firman Tuhan menguatkan hati kita. Sepanjang minggu ke depan, sepanjang bulan ke depan, bahkan sepanjang tahun, sepanjang hidup kita, firman Tuhan selalu menguatkan kita. Kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita sore hari ini, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami pada hari ini Bapak. Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Bapak. Engkau memberkati adik-adik semua Tuhan Yesus dimanapun mereka berada yang sudah mengikuti acara sekolah minggu kami pada saat ini Tuhan. Kau memberkati mereka, berkati orang tua adik-adik semua Tuhan. Papa, Mama, Kau juga berkati mereka semua Bapak. Berikan semua kesehatan, adik-adik sekolah minggu kami kesehatan. Papa, Mama juga kesehatan, kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya dengan kesehatan juga yang daripada Tuhan. Kau memberkati kakak kami yang sudah menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hidupnya dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Sepanjang hidup kami, tubuh, jiwa, roh, dan pikiran kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.